saya ulang, kalau presentasi itu sebenarnya seperti halnya kita itu cerita satu orang, tapi ini kepada semua orang, ke banyak orang, lebih daripada satu atau dua, ke forum atau langsung, artinya kita menjadi apa? Menjadi apa? Objeknya, kita yang menjadi yang diperhatikan. Nah, ada beberapa kondisi atau ada persyaratan lah ya, paling nggak yang kita harus itu siapin. Yang pertama, ini persiapan mental. Nah, ini yang susah nih. Mental. Kalau salah baca dikit mental. Ya, persiapan mental ini ada beberapa kondisi yang kita harus memang dari diri kita sendiri. Kemarin kita sudah belajar tentang 3C ya. Karisma, kompeten, satu lagi apa? Karakter ya. Dari karisma kita muncul kompetensi, begitu kompetensi kita muncul, karakter kita muncul. Gitu. Atau diputar, kalau putar kan biasanya motor ini kan. Arah jarum jam lah. Nah, itu ada kaitannya dengan persiapan mental. Nah, persiapan mental ini yang pertama Pak, percaya diri. Kita harus pede. Percaya diri. Kalau mau ekstrim, percaya diri ini apa? Katakanlah kalau kita di ruang karaoke, kita nggak bisa nyanyi, kita bisa cuek aja kita nyanyi, seperti itu. Jadi kalau bayangin kayak gitu, pada saat teman-teman, lo nggak pede nih. Nah, kalau kita tundulkan mental kita, gue nggak bisa nyanyi, tapi karena gue pede, gue ambil mic aja nyanyi. Itu bayangan yang paling gampang. Atau contoh yang paling mudah untuk kita itu gimana supaya gue percaya diri. Cara membangkitkan ini Pak, percaya diri. Hah? Cara membangkitkan percaya diri. Macam-macam. Macam-macam. Misalnya lu masing-masing orang beda ya. Masing-masing orang beda. Kalau misalnya apa ya istilahnya, ya mungkin dia bisa Dari sononya. apa? Enggak. Istilahnya memantik, membawa kita secara pola pikir itu gini. Gua orang yang begini, gua orang yang begini. Gua nanti bisa. Itu bisa percaya diri. Atau dengan cuci muka pun bisa percaya diri. Atau dengan mandi pun habis bangun tidur mandi percaya diri. Itu bisa. Macam-macam. Kemudian pikiran positif. Pikir positif. Pasti. Karena apa? Apapun yang ada di pikiran kita, itulah kita. Apapun yang kita pikirkan, itulah kita jadinya. Kalau sekarang kita mau ke satu titik, ke Kopelindo, kita pikirannya, aduh nanti si ini begini, mukanya cemberut, ini begitu, nah, macam-macam kan? Itu yang membuat siapa sih? Kan kita belum ketemu juga. Yang memunculkan pikiran itu siapa? Diri kita sendiri kan? Pikiran kita sendiri kan? Pada saat kita ada menginformasikan, Chan, jangan ke situ Chan, orangnya begini gitu. Tapi kita menerimanya apa? Oh iya benar ya gitu. Benar itu belum ketemu. Itu munculnya dari mana? Pikiran kita. Makanya pikiran positif itu teman-teman, tolong selalu dibuat, selalu positif. Ban pecah, misalnya nih ya, bawa motor, kendaraan bocor, udah positif aja. Positif, dalam arti positif itu ya dibuat pikiran positif. Oh iya ya, berarti yang di atas gua kena ban seperti ini, motor gua nggak bisa jalan. Nanti kalau gua jalan, gua nanti di depan mungkin ada apa-apa. Terus yang ketiga, kebanggaan. Kebanggaan atau pride. Nah, kenapa pride ini penting? Coba teman-teman perhatiin, percaya diri, pikiran positif, kebanggaan. Kalau Anda nggak bangga, nggak akan percaya diri. Kalau Anda nggak positif, nggak akan bangga. Contoh kalau presentasi sini apa? Yang kemarin saya tonjolkan apa? B. Yang kemarin pertama kan sejarah tuh. Yang paling saya tonjolkan, mungkin yang banyak ngomong. Produk kan. Sejarah kan? Sejarah kita. Bangga kita lama loh. Produk kita nggak ketinggalan. Gitu. Ini jangan karena kita dositing langsung kita agak serius ya. Ya, kebanggaan. Jadi kebanggaan itu apapun kondisinya kita tetap harus bangga.
Karena apapun kondisinya, apapun kenyataannya kita ya ada di sini gitu loh. Nggak di mana-mana kan gitu. Yang kita bisa buat apa? Karena persiapan mental itu lebih kepada siapa? Ke diri kita, bukan ke orang lain. Nah, yang kedua persiapan fisik. Karisma. Persiapan fisik ini penampilan. Penampilan terkait dengan apa kemarin? 3C. Iya sih. Ya kan? Penampilan yang penting ya. Yang penting tidak harus mahal, tapi pantas, tapi wajar, tidak aneh-aneh, ya kan? Kalau penampilan ini ada misalnya gini, kalau wanita ya berarti makeup yang sewajarnya, ya, tidak harus minor atau apa ya, sewajarnya. Lipstick langsung, yang misalnya apa ya istilahnya ngejreng lah ya, bahasanya apa tuh yang enak itu. Terus memakai kaos kaki, itu penampilan tuh. Apapun sepatunya, ya. Kalau misalnya ini untuk bapak-bapak, ya misalnya dari apa? Rambut, kalau saya rambut kan nggak ada ya. Rambut itu basah. Kemudian bau mulut, karena sekarang pakai masker ya berarti emang aman ya. Aman. Terus bau badan. Bau badan. Nah, bau badan. Nah, saya punya rekan kerja itu dia, mohon maaf, bau badan. Sekarang kalau kita mau kasih tahu gimana? Ada yang punya ide nggak? Kamu bau nih, kamu gini gitu. Nah, supaya nggak tersinggung gimana caranya? Pak Ika, saya punya Rexona baru, cobain deh Pak. Ngomong sendiri-sendiri aja Pak. Kayaknya enak. Ya. Kadang-kadang aku Ngomong sendiri. aja ngomong sendiri. Saya yang bau gitu kan. Ya. Harusnya dulu kayak gitu sih. Oh, gitu. Sendiri dengan sendiri-sendiri. Oh gitu. Bisa. Hmm. Nah, kalau yang saya ini, saya beliin parfum. Aku punya parfum bagus nih, pakai ya. Wah itu biasa tersindir banget gitu. Kalau saya gitu biasanya agak ini juga. Gitu. Loh, Saya ngomong sendiri, bau banget. Cuma karena Ya. saya nggak ini nih saya. Bau banget. Iya. itu kalau misalnya kenal baik. Ya kenal baik sih. Nah, tapi kalau kondisinya kenal lama, kenalnya baru, ya kita ngomongnya ya, gua ada parfum bagus nih, kemarin gua beli 2 nih, 1 buat lo ya gitu. Kira-kira tersinggung nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Terus pakaian rapi. Nah, pakaian rapi. Kalau pakaian rapi ya rapi gitu. Tidak kalau kancingnya copot ya. Kemarin saya bilang kancing saya ini copot ada 2 nih, saya pakai peniti. Ke siapa kemarin saya bilang? Saya punya baju seragam penitinya 2 hilang. Ya, itu penampilan ya baju rapi, nggak ini. Kalau yang berjilbab ya sewajarnya lah gitu. Terus yang kedua, ini fisik tadi. Penampilan itu ada persiapan fisik ini ada penampilan. Yang kedua ada perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan di sini, ini mungkin saya bilang ya ini materinya kita bawa. Terus ada buku catatannya. Ya. Pulpen, kalau idealnya itu orang pakai pulpen yang kayak ini loh, pulpen resmi gitu loh. Jangan pulpen yang kayak gitu. Ditaruh di sini. Itu juga mendukung dalam hal untuk keprofesionalitasnya kita. Nggak harus mahal, kita nggak harus beli yang apa tuh? Yang berapa tuh harganya? Ya, di situ ada deh. Yang punya aja. Ya, ini deh. Kalau di sini deh. Di laci ini deh. Ini kayak bibit pakai juga Nah, lumayan. kayak gini. Nah, pulpen kayak gini nih sebenarnya cukup kok gitu. Artinya kita nggak pulpen yang biasa. Itu pun orang kadang lihat, nah taruh sini gitu. Jangan pulpen yang pap seperti itu, terus yang cetak-cetak itu jangan. Kalau ada pun ya kita umpetin. Kalau pada saat kita ini taruh sini biar kelihatan. Walaupun ini nggak harus mahal ya. Marker yang sekian nggak perlu. Saya beli juga kok pernah di apa maksudnya? Pulpen. Ya. Kan juga pulpen. Sampai dari Pak. Ya. Pulpen dari Pena, kartu nama, ya,
kartu nama harus ada, pena harus yang profesional. Kalau kita nggak ada, misalnya nggak ada ya jangan dikeliatin yang pulpen yang seperti ini, yang nggak begini gitu loh ya. Kemudian apa? Terus bahan itu presentasi. Bahan presentasi kan berarti harus bawa laptop ya. Kalau kita kayak gitu kan harus bawa laptop. Atau kalau enggak apa namanya? Apa sih kalau kita punya itu company profile. Company profile itu kan berlembar-lembar ya teman-teman ya. Jadi kita ambil yang poin kita aja tentang apa. Kalau ada di sini ada company profile nggak? Dulu ada. Sekarang nggak ada ya? Sejak pindahan nggak ada tempatnya buat Oh. taruh. Oh, oke. Di lantai 5 ada. Oke. Di dus. Terus tas kerja, kalau bisa tas kerja, kalau bisa, atau enggak tas laptop, ya. Tapi kalau enggak ya biasa teman-teman kalau ada asuransi kan enggak ini, ya udah bawa agenda aja, ya nggak apa-apa juga gitu. Ini saya cerita tentang idealnya ya. Terus ini yang menarik, teknik bicara. Nah, teknik bicara ini ada intonasi, bicara, antusias, kecepatan. Penekanan, pemilihan kata-kata. Banyak ya, ternyata ya. Banyak. Nah, intonasi bicara. Jadi intonasi bicara itu naik, turun, pelan, cepat tidak, gitu ya. Misalnya, selamat pagi teman-teman, mohon maaf ini gitu kan. Ada lagi ya. Nah ini harus belajar ini emang. Intonasi bicara itu harus belajar. Nanti ini ketemu pada saat ya kalau kita sering presentasi ketemu. Ya. Antusias pasti harus antusias. Bayangin gini loh, kita bicara ke orang kayak gini, misalnya gini, kita ke sekolah nih. Sekolah itu kalau kadang-kadang gurunya itu ngomongnya pelan, halus. Ini apa yang dirasakan? Ngantuk. Nggak jadi perhatian, nggak berkesan atau apa. Nah, itu juga kita harus lakukan. Antusias itu harus muncul dari kita. Supaya apa? Antusias itu menular ke audiens kita. Jadi pada saat kita ngantuk pun kita harus ngomongnya kenceng, bukan bentak-bentak loh ya. Bukan langsung, wah, nggak gitu juga gitu. Jadi antusias itu semangat, ya, semangat, antusias itu harus ditumbuhkan. Untuk apa? Ya, artinya memberikan energi yang positif ke audiens kita. Kecepatan bicara juga. Orang kecepatan bicaranya kan beda-beda. Pada suatu hari atau enggak. Jadi kecepatan bicara itu pada saat kita cerita, orang ini bisa tahu apa yang kita sampaikan. Poinnya di situ. Penekanan. Nah, penekanan seperti hari kita cerita nih. PT Asuransi Jasa Tanya Tbk, ya kan? Itu dari 25 Juni 1979, nah, itu penekanan. Yang kita tekanin 25 Juni 79-nya. Ya kan? Dari situ kan kelihatan. Oh iya ya, berarti lama banget. Tujuan kita kan itu. Tujuan kita kan adalah menginformasikan itu kan, supaya tertanggung atau calon tertanggung ini tahu kita siapa, kita seumuran berapa, sudah sekian lama. Loh, kita itu mengalami beberapa krisis loh. 98 nggak ada apa-apa, 2000 tetap menter, ya kan? Krisis secara nasional ya, krisis yang terjadi di Indonesia ya, kan banyak yang pandemi. Kalau pandemi kan semua. Pemilihan kata ini maksudnya gini. Pada saat kita presentasi, kita itu menghindari kata-kata yang artinya tidak umum.
misalnya dengan bahasa daerah, Tidak baku gitu. tidak baku. Bahasa daerah misalnya apa? Ya, lu tahu kan kalau siasatannya itu nih kayak gitu. Nggak bisa lah bro, kayak gini. Nggak begitu. Harus formal. Ya, jadi bahasanya itu tidak, ya apa, penggunaan kata itu harus tepat, Resmi lah ya. resmi. Nggak muter-muter. Oke. Sekarang perilaku.